Di video kali ini kita akan membahas contoh penggunaan dari teorema yang mengaitkan komposisi atau melibatkan komposisi 2,5 putaran yang pusatnya berbeda. Di sini mungkin lebih, kalau kita bisa katakan ya, ini contoh mengenai materi setengah putaran lah. Begini, diketahui suatu himpunan E itu adalah X, Y, di mana X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Berarti kalau yang sudah mempelajari di geometri analitik datar, ini kaitannya dengan bentuknya itu elips ya, kalau tidak salah. Sepertinya ini bentuknya elips. Kemudian kita misalkan A itu adalah titik 4, -3, B itu titik 3,1. Kalau misalnya kita punya sumbu X sebagai garis G, jadi kita anggap G itu sumbu X, kita diminta untuk menyelidiki apakah A ini berada di MG SBE. Artinya SBE itu adalah bayangan dari himpunan E terhadap transformasi setengah putaran dengan pusat B. Kemudian dilanjutkan dengan ini pencerminan terhadap sumbu X, dalam hal ini garis G, dalam hal ini sumbu X yaitu garis G. Caranya pertama kita tinjau dulu, kita cari ininya inverse-nya. Mengapa dicari sifat begini? Ini kan kalau kita perhatikan A elemen MG SBE ini maknanya kan, kalau kita bisa bilang ini kan artinya ada katakanlah ada P, ya kita katakan saja dia P supaya mudah, ada P elemen E, sehingga A itu sama dengan MG SB, ini komposisi ya, komposisi SB P, seperti itu. Sehingga dengan menggunakan sifat inverse, kalaunya kita bisa menemukan inverse dari MG SB, kan akan menjadi mudah pekerjaannya. Mengapa? Kalau kita temukan inverse-nya menjadi mudah, karena sebenarnya kita bisa kerja begini. Ini kan nanti kenakan dengan MG inverse A, ini menjadi MG inverse juga di sini. MG inverse kenanya dengan MG, kenanya dengan SB di sini, P sini P. Akibatnya kita peroleh di sini identitas, jadi di sini SB P itu sama dengan MG inverse sendiri kan MG sendiri. Kemudian inverse dari setengah putaran lagi. Inverse dari setengah putaran kan sebenarnya pada dasarnya itu dirinya sendiri, tapi kita lihat prosedurnya. Nanti prosedurnya ini jadinya kan begini, kita kenakan dengan SB inverse, berarti SB inverse MGA, ini SB inverse SB P. Apa akibatnya di sini jadi P? Berarti kalau kita bisa temukan SB inverse sendiri adalah SB, berarti begini ya. Berarti kita tinggal mencari SB itu apa, MG itu apa. Nanti ketemu sendiri ininya, ketemu sendiri titik P nya, kita tinggal masukkan A nya. Begitu secara umum atau gambaran umumnya untuk mencari solusinya. Nah, dari sini berarti kita butuh SB. Ternyata kalau kita punya P di sini, kita anggap P nya X, Y. Ternyata SB P nya itu adalah ini. Ini sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya, bahwa kalau setengah putaran itu X, Y dilakukan setengah putaran terhadap pusat B dalam hal ini 3,1, itu hasilnya 2 kali 3, di sini 2 kali 1, kurang 3 kurang X kurang Y, berarti dapat 6 kurang X, 2 kurang Y. SB nya sudah ketemu, tinggal MG nya. MG sendiri kan sumbu sumbu X, maka sepertinya mudah kalau sumbu X kan kalau kita bayangkan seperti ini. Ini sumbu X nya di sini misalnya X, Y. Bayangannya nanti sisa ini X, minus Y, berarti ordinatnya diminuskan saja. Sehingga kalau kita mengerjakan ini kan tadi ini teorinya seperti ini. Ini kenapa dikatakan SBMGA elemen E, karena kan begini, SBMG nanti sama dengan P tadi elemen apa? P tadi elemen E, jadi asalnya dari sini. Ini tadi kan FGMGA, SBMGA itu kan P itu elemen E, makanya di sini tulis begini, itu sama artinya. Kemudian didapatkan begini SBMG, ini tadi SBMG, berarti
MGA berarti MG 4, minus 3. MG 4, minus 3. 4, minus 3 hasilnya 4,3 kan tadi. X, minus Y ini. X, minus Y berarti ordinatnya tinggal diminuskan, jadinya minus 3 di sini. Tadi kan di sini tadi minus 3, jadi minuskan lagi jadi 3. Nah, kemudian SB rumusnya ini 6 kurang X berarti 6 kurang 2 4. Kemudian 2 kurang Y, 2 kurang 3 itu minus 1. Nah, jadi ketemu ini. Berarti ini adalah titik P yang tadi ya, ini ya titik P. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat 2, minus 1 itu kan kalau kita coba substitusi ke persamaan ini itu tidak memenuhi. Mengapa? Coba 2 kali 2 4 tambah min 1 kali min 1 itu 1. Jadi min 1 kali mana tadi ya, min 1 kali min 1 itu 1, berarti di sini 4 tambah 4 itu hasilnya 8. Ini tidak sama dengan 16, berarti kalau begitu 2, minus 1 ini bukan anggota E. Apa artinya kalau 2, minus 1 bukan anggota E? Berarti SBMGA ini bukan anggota E ini. Apa artinya kalau dia bukan anggota E? Berarti A bukan anggota MGSBE. Jadi begitu salah satu caranya. Ini dapat. Nah, ini sudah bisa dihilangkan sebenarnya ini inverse-nya. Atau bagaimana ya? Ini kan A di sini. Oh iya, enggak masalah juga seperti itu. Nanti ke sebelah baru kita hilangkan MGSB nya kan, MGSB. Seperti itu. Kemudian dari cara ini ini di sini baru dihilangkan ini tadi. Dari metode ini kita menemukan satu metode lagi bahwa himpunan itu kita bisa cari petanya dengan menggunakan metode ini. Himpunan. Contoh kita gunakan contoh yang di atas tadi. Misalnya kita punya P, atau misalnya kita ketahui bahwa P itu elemen MGSBE. Jika dan hanya jika ini saya kira cukup jelas ini. Iya. Sifatnya kan seperti itu. Sudah diterangkan tadi. Kemudian misalnya kita punya P X, Y, berarti kan MGSB inverse P-nya itu adalah ini 6 kurang X, 2 tambah Y. Ini sudah diselesaikan tadi ya. Mungkin ada solusi ininya, caranya kenapa bisa dapat seperti itu yang kita coba cari dulu. Ini bisa dihitung sendiri ini. MGSB ini kan jadinya adalah SB inverse komposisi MG inverse. Jadi MG inverse dari P itu apa? Coba. MG inverse kan sama dengan MG sendiri dari P itu bagaimana? Di sini kan cuma berubah jadi minus Y, berarti ini X, minus Y. Selanjutnya masukkan ke rumus punyanya si SB inverse. SB inverse kan SB sendiri, jadi punyanya SB ini 6 kurang X berarti 6 kurang X, betul. Kemudian 2 dikurangi Y, absisnya sekarang minus Y, berarti 2 tambah Y, makanya dapat ini. Sehingga dari situ kita bisa peroleh bahwa ternyata MGSB P itu berada di E ini. MGSB yang ini tuh berada di E. Oh iya, sepertinya ada kekeliruan di sini. Kita ganti ini ya. Ini diganti. Sebentar. Jadi ini diganti ini. Ini di sini mestinya itu P elemen MG komposisi SB kenakan E. Ini dari sini sebenarnya, dari sini. Ini khususnya ini langsung. Jadi di situ. Sekarang tadi kan katanya ini P elemen MGSBE kalau ini MGSB inverse P, kita kenakan P dengan inverse-nya, itu hasilnya E. Ini sudah diprosedurkan atau dilihat prosedurnya tadi di bagian sini atas. Selanjutnya dari bentuk itu ternyata kalau kita cari MGSB inverse-nya tadi sudah dihitung, dapatnya 6 kurang X, 2 tambah Y. Apa artinya? Berarti MGSB inverse ini adalah elemen E. Kita maunya ini elemen E, berarti 6 kurang X, 2 tambah Y itu harus elemen E. Kalau kita menginginkan, atau sebaliknya P, kita menginginkan P elemen MG komposisi SBE.
Berarti P itu adalah bayangan dari dua komposisi ini pada himpunan E. Atau kita katakan seperti ini, kita sudah katakan seperti ini, 6 kurang X, 2 tambah Y elemen X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Bagaimana supaya seperti ini ya? Substitusi ini. Sehingga menjadi lebih sederhana. P elemen MGSB ini, P elemen ini tadi, ini sebenarnya sama dengan ini. Sebentar. Ini juga yang ditulis kembali di sini. Tadi kan yang di atas ini salah. Itu elemennya. Kalau memenuhi ini X, Y-nya harus berlaku ini. Perhitungannya tadi ini. Seperti itu. Ini berarti apa? Bahwa bayangan dari himpunan E terhadap transformasi MGSB itu bentuknya seperti itu. X kuadrat tambah 4Y kuadrat kurang 12X tambah 16Y tambah 36, seperti itu.